everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Gengs, ini lagi-lagi gue nemu sebuah kasus yang berdefinisi dari apa kabar dunia udah gila antara miris, sedih, dan bikin marah. Karena di sini ada kejadian seseorang yang dibunuh, tapi saat dia meninggal nih, itu kejadiannya disaksikan langsung sama ibunya sendiri yang lagi sakit tuh terbaring di rumah. Masalahnya memang si ibunya ini nggak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya yang memang sakit. Jadi dia ngelihat aja gitu diam anaknya lagi dibunuh, guys. Dengernya aja kita merinding langsung ya. Gimana itu menyaksikan peristiwa horor yang benar-benar di depan mata. Dan ternyata banyak plot twist di kasus ini. Jadi kalian harus simak sampai habis ya. Wah, ini berkacau banget. Gila kasusnya. Oke, gengs. Jadi nasib Nasin itu dialami oleh Siti Nur Surya Ismail namanya. Seorang remaja berusia 19 tahun yang tinggal di Lubuk Batu, Telemong, Terengganu, Malaysia. Nah, Siti ini sebenarnya anak kelima dari 7 bersaudara. Di mana sehari-harinya dia tinggal tuh di rumah untuk merawat ibunya sakit kanker otak, gengs. Saking sayangnya dengan si ibu, Siti ini sampai rela untuk tidak meneruskan kuliahnya karena ibunya ini perlu orang yang ngerawat selama 24 jam. Kalau ditanya, yang lainnya kemana? Yang lainnya yang mencari nafkah untuk berobat si ibu. Ayahnya ada, kerja, tapi kerja juga cukup jauh. Ya nggak bisa kayak setiap hari pulang ke rumah. Sementara kedua kakaknya itu juga membantu perekonomian lah. Pokoknya kondisi sang ibu ini itu memerlukan banyak biaya. Karena kondisinya cuma bisa terbaring aja gitu di atas tempat tidur. Udahlah si Siti ini ngurusin ibunya. Siti juga terbiasa buat ngantar jemput adik-adiknya tuh. Jadi bisa dibilang Siti ini anak perempuan yang berbakti banget ya, gengs. Bener-bener semoga surga deh balasannya ya. Kayak misalkan kalian yang pada nontonin dan udah subscribe, gue doain juga surga balasannya begitu. Terima kasih. Nah, ceritanya si Siti ini punya sohib kempel yang bernama Siti Nur Atira Asmi yang sama-sama berusia 19 tahun. Namanya juga sama kan tuh, Siti Nur juga. Ya karena ini namanya mirip-mirip biar kita kagak liar ya. Mentang-mentang mereka sohib kental begitu. Yang temennya ini kita panggilnya Atira aja ya. Biar gampang udah. Nah, jadi si Siti sama Atira ini itu memang teman satu geng dari zaman mereka sekolah. Yang menurut pengakuan dari keluarga Siti, mereka ini deketnya tuh deket banget. Dan Atira juga posisinya sering tuh main ke rumahnya Siti. Sampai udah nganggap rumahnya sendiri juga. Mungkin saking deketnya ini tipe-tipe temen yang kalau main ke rumah langsung buka tudung saja begitu. Antara akrab sama ngelunjak kan kadang beda tipis ya. Abisnya lu dengerin aja dah ceritanya. Pasti kalian bakal ngangguk-ngangguk menyetujuinya. Soalnya sedekat-dekatnya sahabat. Ya namanya manusia tuh kadang nggak bisa dipercaya 100% emang ya. Abis udah banyak tuh kasus-kasus kita bahas juga di Mr. Things. Dari sahabat tapi nusuk dari belakang. Nah, awal mula kejadiannya tuh berawal di tanggal 1 November 2020, gengs. Waktu itu biasa si Atira ke rumahnya Siti tuh naik motor pagi-pagi sekitar jam 10-an. Ya tapi jam segitu orang-orang di rumahnya Siti udah pada nggak ada di rumah ya. Udah pada kerja dan pergi sekolah. Cuman ada Siti doang sama ibu. Ya udah hari-hari juga kayak biasanya Atira ke sana kan. Mereka ngobrol tuh di ruang tamu. Pas lagi ngobrol nih, ternyata ada katanya tuh perkataannya Siti yang tidak mengenakan bagi si Atira. Dimana hal itu membuat si Atira jadi marah mendadak. Akhirnya tadinya mereka cuma ngobrol biasa. Malah berlanjut adu mulut, gengs. Jadi cekcok. Nah, waktu mereka lagi ribut nih, halanya di ruang tamu ada pisau. Yang mana memang sebelum Atira datang, Siti itu lagi jahit baju gitu. Dan pisaunya itu dibuat untuk motong benang pengganti gunting. Ya pokoknya karena pada saat itu nggak bisa nahan emosinya pas ribut ya, Atira ngerebut itu pisau dan mulai menyerang Siti. Dan pas Atira mau nusuk Siti, Siti sempat ngelawan dengan enggak kalau Atira. Tapi mungkin tenaganya kalah kuat kali ya. Karena akhirnya Atira ini menusukkan pisaunya itu ke Siti beberapa kali gitu, gengs. Terus, ini yang bikin ngilu, gengs. Atira mengiris pergelangan tangannya Siti sampai putus. Kita aja kayak nggak sanggup gitu ngomongnya, merinding. Habis gue bayangin kebeset pisau aja kan ngilunya kayak udah apaan tahu ya, udah sakit banget tuh. Ini apalagi sampai putus. Nah, setelah Siti udah jatuh nih tidak berdaya, si Atira langsung kabur tuh naik motornya. Dan Siti yang udah tergeletak tak bernyawa ini, itu baru pertama kali ditemukan sama adiknya yang bernama Nurliana Syuhada berumur 15 tahun waktu dia pulang sekolah. Padahal biasanya kan tadi udah dibilang kalau Siti tuh sehari-harinya antar jemput adik-adiknya ke sekolah. Karena jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 1 km, gengs. Ya maksudnya kalau jalan lumayan gempor ya. Jadi enakan dijemput tuh pakai motor. Soalnya memang transportasi umum tidak lewat di depan rumahnya mereka. Makanya pada hari itu Nurliana agak heran kok tumben-tumbennya nih Kak Siti udah jam pulang sekolah, belum nongol-nongol, belum jemput aku. Nurliana cobalah nelfon handphonenya Siti. Tapi beberapa kali nggak dijawab-jawab
gelap gitu. Dari situ perasaan Nuliana udah mulai nggak enak. Karena biasanya kalau emang nggak bisa jemput gitu pasti ngabarin. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udah jalan kaki aja pulang ke rumah. Pas sampai rumah nih, dia ngeliat kok pintu rumahnya kebuka lebar ya. Bener aja pas masuk, kakaknya udah dalam keadaan tengkurap gitu kan di ruang tamu. Ngeliat begitu sama Nuliana, kakaknya yang tengkurap itu kan dibalikin gitu kan. Kak, kenapa kak? Kenapa kak? Ya tapi ternyata pas dicek kakaknya udah nggak bernafas. Terus juga banyak darah tuh, bersimbah darah. Dilihat lagi, pergelangan tangannya yang kiri putus. Ya shock lah, dia langsung nelfon ayah dan kakak laki-lakinya dengan panik. Awalnya si Nuliana ini tuh mengira kakaknya ini kayak tersengal listrik kali ya sampai tangan kirinya tuh putus. Ya cuman mungkin si Nuliana ini tipe-tipe anak yang clueless dan ditambah situasi yang panik juga ya, dia nggak ngerti. Nggak ada pemikiran kayak pembunuhan atau gimana. Yang padahal kalau orang kesengat listrik kan nggak berdarah-darah begitu juga ya. Setelah udah dihubungin tuh di telepon tuh ayah sama kakaknya pada panik juga langsung pada pulang. Padahal sang ayah yang bernama Moh Zaid Azroy itu posisinya lagi bekerja di lokasi yang cukup jauh. Tapi pas denger keadaan begitu tentang anaknya langsung lah pulang dia meluncur. Dan pas sudah pada ngumpul nih yang jatuhnya udah banyak orang-orang dewasa, itu udah lebih paham kali ya. Kalau dilihat nih Siti bukan kesetrum, orang berdarah-darah, ada luka tusukannya juga. Cuma mereka di awal ngiranya mungkin ini ada perampok atau maling yang masuk ke dalam rumah, dimana kebetulan ada Siti tuh di dalam. Karena dugaan perampokannya itu bisa-bisa memang dirasa wajar, mengingat ternyata emang ada sejumlah barang dan uang yang hilang. Di antaranya 2 unit handphone, tas Siti yang isinya uang belanja sebesar 400 ringgit Malaysia atau sekitar 1,3 juta rupiah, sama uang tabungannya Siti sebesar 2.000 ringgit Malaysia atau senilai 6,5 juta rupiah atau 7 jutaan lah. Nah rupanya sebelum tadi Atirah kabur nih, dia emang kayak semacam berniat untuk mengecoh orang-orang biar mikirnya ada perampokan di dalam sana. Jadi yang melakukannya itu adalah seorang perampok. Makanya ada sempat-sempatnya tuh si Atirah ngambilin barang-barangnya si Siti. Dan pas lihat-lihat lagi tuh di sekitaran rumah, ternyata masih ada jejak kaki. Bener-bener kelihatan gitu, nggak pakai sinar-sinaran enggak. Ya mungkin kakinya Atirah kotor kali ya. Sampai ada jejak kakinya ceplak. Dan dilihat kan ukurannya kecil gitu kan, ramping. Wah berarti pelakunya ini wanita nih. Karena juga selain tadi uang dan barang-barang hilang, make up di dalam kamarnya Siti juga hilang. Jadi ada gila-gilanya si Atirah sampai make upnya diambil. Kayak sempat banget ya, lu heran gua. Nah tapi kalau kalian tanya, bukannya tadi di rumah ada Siti sama ibunya? Kan kerjanya memang Siti setiap hari ngerawat sang ibu tuh di rumah. Jawabannya iya ada, gengs. Dimana memang ibunya Siti yang sedang sakit itu menyaksikan semuanya. Cuma karena kondisi ibunya mengidap kanker otak, beliau cuma bisa berbaring dengan keadaan yang boro-boro gitu gerak ngebantu. Ngomong aja kayak sulit banget begitu menggerakkan bibirnya. Tapi kalau perihal mata gitu ngelihat, ya masih ngelihat, masih awas banget. Dengan jelas berarti dia melihat anaknya tuh terbunuh oleh sahabatnya sendiri. Karena posisi kasur dari sang ibu tuh bukan di dalam kamar, melainkan di ruang tengah. Karena memang ya namanya ini orang sakit ya, buat antisipasi aja. Biar semua orang-orang nih di dalam rumah tuh bisa mantau kalau ibu mereka tuh butuh sesuatu atau kenapa-napa. Nah posisi ruang tengah di rumah itu ya cuma sebelahan sama ruang tamu, terus nggak ada sekata apa-apa. Jadinya pada saat kejadian berlangsung ya ibunya pasti ngeliat. Miris banget gak sih dengernya? Dan si Atirah karena biasanya Siti ya udah kenal dari lama, sampai keluarga-keluarganya juga udah kenal. Dia tahu nih ibunya Siti sakit, nggak bisa berbuat apa-apa, ngomong aja susah. Jadinya memang nggak diapa-apain nih ibunya Siti nih. Karena Atirah pikir ya semuanya aman-aman aja. Saat polisi datang dan melakukan investigasi di rumah tersebut, polisi langsung menemukan beberapa hal-hal yang janggal. Misalnya di gagang pintu lemarinya tuh dilumurin bedak, gengs. Seolah-olah memang pelakunya nih itu mau menghilangkan sidik jarinya dia. Tapi kepikiran aja berarti si Atirah ya, tahu-tauan gitu pakai segala bedak ditaburin. Yang mana berarti sebelumnya ada adegan-adegan dia kayak mempersiapkan segalanya ya. Yang nyuri-nyuri barang juga tuh katanya tadi buat mengelabui itu semacam hal perampokan. Menghapus bukti-bukti di TKP gitu kan. Ih pinter ya. Tapi yang dia lupa, dia tidak punya akses untuk menghapus rekaman CCTV yang ada di rumah tetangga sebelah. Karena sewaktu polisi ngecek CCTV di rumah tetangga yang memang mengarah ke jalan gitu ya, kelihatan tuh ada seorang perempuan berkerudung naik motor gitu yang terpantau masuk dan keluar dari rumahnya Siti. Dan pas ngeliat rekamannya itu tentunya keluarga Siti langsung mengenali, lah ini mah Atirah, sahabatnya Siti yang memang sudah dekat dengan keluarganya juga. Besoknya Atirah dipanggil dong ke kepolisian, ditemenin tuh sama ibunya tuh. Tapi statusnya di sini dia belum jadi tersangka ya, baru dimintain keterangan aja. Soalnya dia tadi ketangkap CCTV kan tuh, masuk dan keluar dari rumahnya si Siti. Waktu ditanya-tanya nih sama polisi, si Atirah kok jawabannya berbelit-belit ya? Yang membuat polisi semakin curiga nih. Diincar terus tuh, dicecer jadinya. Sampai akhirnya Atirah mengaku kalau iya, memang benar dialah pelakunya. Ya tapi mungkin Atirah udah nggak bisa berkelit juga ya. Selain ada tadi bukti rekaman CCTV, yang itu mah semacam yang valid gitu kalau udah ada rekaman videonya. Abis dia keluar rumah itu nggak ada siapa-siapa lagi yang masuk ke dalam. Sampai tadi tuh adiknya Siti pulang sekolah. Ya berarti tersangkanya dia doang dong. Ditambah di tangannya Atirah, itu kan tadi ada bekas gigitan dari giginya Siti waktu mereka berantem. Di situ akhirnya Atirah cerita nih soal motif dari perbuatannya. Sebetulnya perkataan Siti apa sih
yang sampai bikin Atira nih keblingsatan. Tega begitu sama bestinya sendiri. Tapi disclaimer dulu ya, semua ini tuh menurut pengakuan dari Atira, yang gimana pun juga dia pelakunya. Nah, menurut Atira, Siti ini sering ngelirik semacam perekonomian atau keadaan dari keluarganya si Atira, yang memang bisa dibilang kurang berkecukupan atau kasarnya dibilang miskin gitu. Siti juga mengejek ibunya Atira, yang hanya berprofesi sebagai tukang cuci. Dan ayahnya Atira juga yang bekerja serabutan dengan gaji yang gak seberapa. Gak cuma itu, Atira juga mengaku sering sakit hati, karena Siti sering menghinanya jelek. Kayak, jelek lu? Makanya gak ada cowok yang mau sama lu. Pantesan aja gak laku. Sedangkan Siti ini soalnya statusnya memang sudah punya pacar. Dan banyak yang mengatakan kalau Siti ini cantik. Tapi ya karena nggak ada rekaman atau kayak semacam bukti chat yang bisa memperkuat pernyataan dari Atira tersebut, jadinya hal itu hanya semacam cerita dari versinya Atira. Bener nggak sih Siti begitu? Atau maksudnya kan bisa aja Siti ini asal jeplak, perkara mereka udah bestie banget nih. Kan kadang kalau udah saking deketnya, agak suka nggak kesaring gitu kalau kita ngomong. Ya mungkin membuat itu semacam sakit hati untuk Atira. Cuma lagi-lagi, kalau mereka ini beneran bestie, bukannya harusnya bisa diomongin baik-baik ya? Kayak, duh gue gak suka deh kalau lu ngomong kayak gitu, jahat banget sih. Bukan tahu-tahu langsung musik dan motong tangannya. Jadi lagi-lagi disclaimer ya, kalau pernyataannya Atira ini nggak 100% bisa dianggap benar. Soalnya nanti nih ada cerita yang terkuak lagi. Pokoknya kalian tungguin deh. Ya karena maksud gua, kalaupun kita anggap aja bener ya, Siti ini mulutnya tajam, macem sifat-sifat di Mean Girl begitu. Tapi kan tetap aja nih perbuatannya Atira itu jatuhnya kriminal, nggak bisa ada pembenaran. Palingan misalkan kalau mau ngebalas nih omongan orang yang mulutnya pedas, jajalin aja udah cabai gitu ke mulutnya. Nah pokoknya pas keluarnya Siti ini tahu kalau pelakunya ternyata ada Atira, sahabatnya Siti yang beber dianggap sohib banget, masuk ring satu lah istilahnya. Semua pada shock, terutama sang ayah. Orang ternyata juga di hari kejadiannya tuh, si Atira ini masih sempat-sempatnya loh chatan WA sama Nurliana, adiknya Siti. Karena Nurliana ini ngabarin kondisinya Kak Siti ini kayak gini kak. Soalnya Nurliana kan taunya Atira itu memang sahabatan kakaknya ya. Tapi ternyata dia chat-chatan langsung sama pelakunya. Saking traumanya dan belum bisa menghapus ya memori-memori tentang Siti yang ada di rumah itu, keluarga Siti sampai nggak sanggup lagi deh tinggal di situ. Dimana sekarang akhirnya mereka pindah ke rumah kakek mereka yang ada di kampung Belado Selat Kepong. Karena ya bayangin aja ya gengs ya, mereka kan sempat tuh ngeliat keadaannya Siti tergeletak di ruang tamu sebelum akhirnya dibawa polisi untuk diotopsi ya. Apalagi Nurliana tuh yang pertama kali nemuin. Nggak kebayang tiap hari mesti pulang ke rumah nginjek itu posisi TKP di ruang tamu itu terus, ya keingetan lah. Tapi ini ada cerita mirisnya lagi gengs. Sang ibu yang padahal waktu itu melihat kejadiannya secara langsung ya, di awal-awal memang nangis-nangis tuh, karena ya dia ngeliat sendiri tapi tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun makin lama, ya mungkin karena kondisi kanker otaknya tidak makin baik, sang ibu tahu-tahu lupa dan kayak selalu nanyain Siti di mana, kok nggak kelihatan. Tapi pakai nulis di kertas gitu gengs, bukan ngomong. Dan sang keluarga terpaksa selalu berbohong juga dengan bilang kayak Siti lagi kuliah bu, atau Siti lagi pergi bu. Sedih banget ya gengs ya. Yang mana kesedihan itu juga dirasakan sama pacarnya Siti yang bernama Muhammad Haikal Adnan. Abisnya ternyata mereka ini sebenarnya udah berniat menikah di tahun 2021. Awalnya sih sebenarnya mereka udah mau nikahnya di tahun 2020. Tapi kan karena adanya pandemi, dan Siti juga masih fokus merawat sang ibu, jadi mereka undur tuh rencananya ke tahun 2021. Namun ternyata ujung-ujungnya manusia hanya bisa berencana. Dan di tengah duka patah hatinya itu, Haikal sempat mengupload sebuah video kenangan dia bersama Siti di Instagram dengan kata-kata yang sedih banget. Terima kasih untuk segalanya. Kamu istirahat dengan tenang ya. Sampai pada masa giliran saya pula yang akan menyusul. Dan sebagai calon suami ya walaupun nggak jadi ya, Haikal ini membantah kalau tadi yang Atira bilang katanya Siti suka menghina si Atira. Haikal bilang sifatnya Siti nggak ada kayak gitu. Habisnya juga ya kalau dilihat nih dari perbuatannya Siti, merawat ibunya sampai dia memutuskan untuk tidak kuliah. Padahal keluarganya mampu loh untuk mengkuliahkannya. Kan kita juga agak sanksi juga ya dengan ceritanya si Atira. Dimana apa iya Siti bisa dengan sampai tega ngata-ngatain Atira seperti itu? Apalagi ngatain orang tuanya Atira nih ibunya. Sementara kondisi ibunya sendiri kan juga ya tidak terlalu baik. Jadi kayak nggak masuk akal aja. Nah pokoknya setelah kasus ini tuh diberitakan di media-media, kasus ini menjadi viral gengs di Malaysia. Banyak artis dan orang-orang terkenal yang menunjukkan simpati kepada keluarga korban. Tapi nggak cuma itu, banyak juga bukti baru dari teman-teman dekatnya Siti dan Atira. Maaf ini kalau agak berisik, tahu-tahu nih hujan deres ya. Salah satunya adalah info dari postingan sebuah Facebook yang bilang kalau alasan Atira membunuh Siti bukan karena sakit hati diledekin gengs, melainkan karena si Atira ini mau minjem duit tapi nggak dikasih. Lah plot twist nggak tuh? Jadi menurut postingan dari orang yang mengaku mengenal Siti maupun Atira, cerita awalnya gini nih, Atira itu dimintain tolong sama seseorang ya teman mereka juga lah satu circle, namanya Zakia, untuk ngambil duit di ATM-nya Zakia sebesar 900 ringgit Malaysia atau sekitar 3 juta rupiah. Yang mana Zakia itu butuh itu uang buat bayaran kuliah. Jadi kayak mereka lagi di kampus, terus Zakia mager nih, Atira minta tolong dong, lu mau keluar
ditawarkan sekalian nih ambilin duit gue di ATM. Ya nitip-nitip begitu kan biasa ya. Tapi pas balik-balik, si Atira bilang kalau kartu ATM-nya tuh hilang, kayaknya jatuh deh. Nggak tahu lah aku, maaf ya. Makanya Zakia yang panik langsung laporan ke pihak bank buat diblokir cepet-cepet, takut ada make. Tapi pas dicek dari pihak bank, mereka ini menginfokan kalau ternyata telah ada penarikan dana. Dan sisa saldo di rekeningnya si Zakia itu tinggal 9 ringgit Malaysia atau 30.000 perak. Ya kesel dong Zakia, hah? Kok tahu uangku tinggal segini? Minta tolonglah ke pihak bank buat ngakses CCTV di ATM terakhir kali tadi tuh transaksinya di mana emang. Pas dilihat, lah si Atira yang ngambil. Karena itu Zakia mengancam ke Atira, kalau kamu nggak mau balikin duitku, aku laporin kamu ke polisi. Karena mungkin takut ya, Atira pergilah ke rumah Siti buat minjem duit buat balikin ke si Zakia. Yang nggak tahu juga tapi itu uangnya dipakai buat apaan ya? Soalnya Atira ini memang tahu Siti kan nggak lanjut kuliah, uangnya tuh masih ada tuh katanya disimpan buat tabungan. Tapi ternyata Siti yang dia udah anggap sebagai bestie, malah nggak mau minjemin duitnya. Makanya mereka cekcok, berantem, ribut. Cuma ya hal itu memang tidak bisa dibuktikan. Karena kayak gini nih, itu kan berarti cerita dari Zakia nih. Nah, masalahnya yang terjadi di dalam rumah tuh antara Siti dan Atira. Yang tadi tuh si Atira sama Siti berantemnya kenapa? Kan hanya mereka berdua yang tahu. Bertiga sih sama ibunya Siti mungkin yang nguping ya. Dan since tadi pengakuannya Atira yang katanya dia marah perkara dikata-katain, terus dia juga tidak pernah mengaku kalau awal berantem karena pinjam duit. Jadi ya ceritanya si Zakia itu jatuhnya semacam spekulasi aja. Maksudnya ya anggapannya Zakia ini jangan-jangan Atira ke rumahnya Siti itu buat minjem duit karena utang sama gua. Soalnya kan dari beritanya ujung-ujungnya tabungan Siti ikutan digondol. Kira-kira begitulah. Tapi kalau benar, ternyata permasalahan utamanya adalah mau minjem duit. Wih, bahaya banget emang namanya duit ya. Mau bestie, mau sohib, mau bra-bro. Tapi kalau ujung-ujungnya ada perkataan, pinjem duit tuh, itu emang udah bisa memecah. Ya namanya pertemanan bahkan sampai persaudaraan. Kau pikir cuma kau saja yang punya persoalan hidup? Persoalanku pun banyak sekali, bermacam-macam. So, itu sebuah cerita pertemanan yang berakhir tragis. Apalagi yang bikin miris dalam kejadian ini, itu kejadiannya tadi tuh disaksikan oleh sang ibu, tapi hanya bisa terbaring aja, nggak bisa nolong apa-apa. Yang sebenarnya kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau benar-benar mereka ini sahabat, mungkin memang namanya pertemanan tuh ada saat-saat dimana teman kita butuh bantuan. Ya bantuan moral ataupun bantuan material. Cuma lagi-lagi kalau menurut kita nih, jika benar-benar udah sahabat gitu, soalnya sahabat itu kan definisinya dalam banget begitu ya, bukan cuman kayak teman kenal doang. Biasanya satu sama lain akan ngerti gitu, tahu diri. Kalau emang mau minjem, ya balikin. Biar yang namanya persahabatan itu nggak rusak gara-gara uang. Namun terkadang memang banyak banget cerita nih permasalahan. Dimana awalnya statusnya sahabat, bukan cuma kenal temen doang nih, sahabat udah lama. Ujung-ujungnya rusak karena uang. Ya karena minjem nggak dibalikin, ataupun misalkan nipu-nipu usaha, bikin usaha barang pecah kongsi, yang begitu-gitulah. Jadi pinter-pinternya kita nih, hati kita, untuk memilih lah orang main yang baik, main yang enggak. Tapi tahu-tahu nih gue kepikiran. Kalau adegannya misalkan si Siti nih menolak untuk meminjamkan uangnya kepada Atira. Karena dia tahu nih, walaupun udah sahabatan, tapi tipenya Atira nih, itu kalau dipinjemin duit mesti nggak balik. Jadi dari awal mending kayak minta maaf gitu, nolak secara baik-baik. Ya sebenarnya kalau kita nggak mau minjemin kan ya sah-sah aja ya. Daripada pertemanan mereka rusak, perkara nanti misalkan Siti empet gitu duit yang nggak dibalikin sama Atira, ya dari awal emang nggak usah, udah cari yang lain aja ya. Aku lagi nggak ada misalkan gitu. Tapi di sisinya Atira nih, merasa kayak, duh, Siti pelit banget, kita kan udah sahabatan lama, tapi kok dia nggak mau bantu gua? Padahal gua beneran lagi kesulitan nih, dan gua tahu sebenarnya lu ada duit, lu pernah cerita. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, menurut kalian nih harusnya tuh gimana sih? Apakah Siti ini emang harusnya minjemin duit kepada Atira? Mengingat ini sahabatnya dan sahabatnya beneran lagi kesulitan. Plus posisinya Siti ini emang lagi punya duit, bukan sama-sama lagi bokeh, itu mah beda cerita. Atau juga yang dilakukan Siti ya betul kok, nggak apa-apa maksudnya. Namanya mau minjemin atau enggak kan itu hak pribadi masing-masing. Ya tapi kalau ujung-ujungnya jadi ditusuk begitu, nah kan kita juga jadi bingung. Suka mikirin tuh hal-hal yang bercabang-cabang. Segala kemungkinan begini, begitu, sampai rontok rambut kita. Baru potong rambut nih kita, makanya pakai topi, nggak berani. Makanya kalau menurut kalian gimana? Komen coba di bawah ya. Sifat orang kan soalnya beda-beda, jadi kayaknya seru nih. Kalau gue dengar pendapat dari kalian masing-masing, ya pasti sifat dan pemikiran kalian tuh beda-beda. Thank you ya semuanya udah nonton. Jangan lupa tuh klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa follow Instagram gue @herotaradivan. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.